Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk pembelajaran daring mata kuliah fitokimia. Nah, untuk hari ini tema kita adalah lanjutan membahas terkait bioaktivitas dan uji bioaktivitas dari bahan alam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar case control ya. Ada beberapa uji bioaktivitas yang sudah disajikan dalam jurnal-jurnal penelitian. Kemudian kita kaji kira-kira apa informasi penting yang ada di dalam jurnal itu. Jadi ada sekitar 10 jurnal yang sudah kita pelajari bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini baru akan saya jelaskan terkait dengan teori atau mungkin penjelasan dari metode atau apakah yang dimaksud dengan uji bioaktivitas dari bahan alam itu sendiri. Nah, sebelum mulai perkuliahan, eh ini tujuan kita hari ini. Jadi nanti akan diharapkan setelah dengan pertemuan ini kalian bisa memahami dan menjelaskan mengenai bioaktivitas bahan alam itu apa, kemudian uji bioaktivitas bahan alam itu ada apa aja dan metodenya bagaimana. Dan sebelum masuk ke sana, silahkan karena minggu lalu eh kita ada tugas mandiri, jadi silahkan kalian mengisi absensi pada bit.ly/absen tugas mandiri. Nah, kita mulai pada pembahasan yang pertama. Jadi, apa sih bioaktivitas bahan alam? Bioaktivitas sendiri per definisi merupakan pengaruh zat terhadap organisme hidup. Jadi, zat misalnya yang kita pelajari di sini khususnya metabolis sekunder ya. Metabolis sekunder itu punya pengaruh apa pada organisme yang hidup. Kemudian bioaktivitas bahan alam merupakan pengaruh bahan alam, khususnya metabolis sekunder tadi terhadap organisme hidup. Bisa berupa apa? Bioaktivitas ini bisa berupa anti kanker, kemudian anti tumor, eh, anti sitotoksik yang kemarin kita sudah belajar, kemudian ada anti mikroba, anti bakteri, anti jamur, antioksidan, kemudian apa ini antibiotik, antividan dan juga yang lainnya. Nah, ada banyak sekali jenis uji bioaktivitas. Nah, yang paling sering digunakan pertama adalah uji antioksidan, kemudian yang kedua adalah uji antibiotik, kemudian antividan atau kemarin kita sudah belajar antividan itu uh, yang ulat kemarin ya, kemudian antimikroba, antifungal atau anti jamur, antibakteri, anti malaria. Jadi antimikroba ini ada 3, antifungal, antibakteri, sama antivirus biasanya. Kemudian kalau anti malaria sama juga dengan anti parasit karena malaria kemarin masuknya ke parasit ya. Yang terakhir ada uji anti kanker, anti tumor dan juga sitotoksik. Kalau kemarin kita sempat bahas ada juga uji proliferatif ya. Jadi proliferatif itu yang perbanyakan sel. Jadi kita melihat apakah dia bisa menghentikan replikasi selnya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah uji antioksidan. Jadi metode untuk uji antioksidan sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama ada DPPH, ada FRAP, ada kuprak, ada reducing power, kemudian ada uji kapasitas serapan radikal oksigen atau ORAK, ada uji tiosianat, ada uji dinterkonjugasi, ada aktivitas penghambatan superoksida dan juga apa ini yang terakhir? Oh ya, tapi kemarin kalau nggak salah saat kita apa namanya saat kita baca baca jurnal kebanyakan itu masih uji DPPH. Kenapa uji DPPH paling sering digunakan? Karena memang sederhana. Jadi kita tinggal ambil serbuk DPPH, kita tambahkan dengan metanol, kemudian kita cek dengan kita bikin larutan sesuai konsentrasi, kemudian kita cek dengan menggunakan spektrofotometer. Biasanya seperti itu. Jadi akan lebih mudah biasanya. Tapi bisa juga kita pakai FRAP atau kuprak. DPPH ini dibanding FRAP dan juga kuprak biasanya juga lebih murah sehingga banyak peneliti kalau misalnya mau menguji antioksidan pakainya DPPH. Nah, kita bahas satu persatu metode uji antioksidan dengan menggunakan metode DPPH merupakan pengukuran antioksidan dengan kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Jadi, DPPH ini radikal bebas. Kemudian, kalau misalnya kita punya bahan alam yang kita anggap dia punya antioksidan, kita lihat kemampuan dia untuk menangkap si DPPH-nya ini. Jadi DPPH-nya sebenarnya adalah radikal bebas yang akan dilihat untuk nanti bisa nggak diikat atau digandeng sama si antioksidan yang
ada pada bahan alam yang akan kita teliti. Perendaman radikal bebas di PPH didasarkan pada reduksi dan juga reaksinya akan berubah warna. Di PPH itu biasanya nanti warnanya ungu, nanti akan berubah menjadi menguning biasanya. Aktivitasnya bisa dinyatakan dalam EC atau effective concentration atau IC inhibitory concentration, tapi di beberapa jurnal biasanya pakainya yang IC50. IC50 itu kemampuan dia untuk menghambat si radikal bebasnya, dan nilai IC50 kemarin sudah kita bahas, semakin dia kecil berarti kemampuan atau kategori antioksidan pada bahan alam itu semakin besar. Yang kedua ada FRAP. FRAP itu hampir sama dengan DPPH ya intinya. Cuman kalau DPPH tadi radikal bebasnya DPPH, nah FRAP-nya ini adalah ferric reducing antioxidant power. Jadi sama juga ada perubahan warna juga. Biasanya hasil pengujian akan diinterpretasikan sama dengan pakai spektrofotometer juga. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan reagennya. Jadi kalau yang tadi DPPH, yang ini FRAP. Kalau kuprak juga sama. Kuprak sendiri merupakan kompleks bis neokuprotein tembaga 2. Dia nanti akan mengoksidasi senyawa antioksidan pada ekstrak yang akan kita teliti. Jadi biasanya dilihat secara visual, adakah perubahan warna kompleks dari larutan dari yang sebelumnya warnanya biru menjadi kuning. Sama kayak di PPH tadi, dari yang ungu menjadi kuning. Cuman biasanya juga akan dikuantitatifkan. Jadi jumlahnya berapa. Selanjutnya ada reducing power. Kalau reducing power ini prinsipnya adalah adanya kenaikan serapan dari campuran reaksi. Nah, kenaikan serapan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dari antioksidan. Antioksidan akan membentuk kompleks yang berwarna dengan kalium ferricyanida, bisa dengan asam trikloroasetat atau TCA, dan juga besi 3 klorida. Kemudian diukur dengan panjang gelombang tertentu, kemudian dilihat peningkatan pada serapannya itu bisa menunjukkan kekuatan mereduksi dari si yang diperiksa pakai spektrofotometer tadi. Selanjutnya ada uji kapasitas serapan radikal oksigen atau kita sebut dengan ORAC. Ini dia menggunakan prolog atau analog dalam vitamin E. Jadi nilai ORAC dihitung dari TE atau prolog ekuivalen yang ditunjukkan sebagai satuan atau nilai dari ORAC sendiri. Berbeda dengan IC50, kalau ini semakin tinggi nilai ORAC, semakin tinggi kekuatan antioksidannya. Kalau IC50 kan sebaliknya, semakin rendah, aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Selanjutnya metode tiosianat. Jadi metode tiosianat ini adalah kekuatan sampel dalam menghambat peroksidasi asam linoleat. Jumlah peroksida yang terbentuk, jadi peroksida ini adalah radikal bebasnya ya, yang terbentuk akan diukur secara tidak langsung, kemudian dilihat pembentukan kompleks ferritinnya. Pada metode tiosianat ini juga masih sering dipakai. Kalau kalian pernah dengar metode TCA, itu adalah metode tiosianat itu. Kemudian ada metode uji antioksidan selanjutnya, ada metode DIN terkonjugasi. Perhitungannya nanti dilihat dari hasil oksidasi awal dari PUVA. Kemudian selama oksidasi ini nanti kan jumlah ikatan rangkapnya akan berubah karena ada yang terkonjugasi. Nah, perubahan jumlah ikatan rangkap inilah yang dihitung jadi uji DIN terkonjugasi. Sama hasilnya kayak DPPH nanti dinyatakan dalam satuan IC50. Selanjutnya ada aktivitas penghambatan radikal superoksida. Kita pengukurannya dengan menggunakan reduksi riboplavin, kemudian cahaya atau nitroblue, tetrazolium atau yang kita sebut dengan NBT. Jadi ada pembangkitan radikal superoksida dan juga autooksidasi dari riboplavin dengan cahaya. Kemudian radikal superoksida ini akan mereduksi NBT tadi. Kemudian karena dia ada reduksinya, kita mengukurnya pada panjang gelombang 560 nanometer. Kemudian baru kita ukur perubahan warna dan juga EC50. Jadi intinya tuh biasanya hampir sama, tinggal kayak apa yang akan kita Nah, yang radikal hidroksil hampir sama juga ya. Jadi yang membedakan itu biasanya reagennya. Jadi kita punya bahan alam yang akan kita uji. Kemudian dari bahan alam yang akan kita uji ini kita tambahkan dengan reagen tertentu. Reagen tertentu ini punya prinsip dalam dia
mengukur kemampuan antioksidan dari bahan alam yang akan kita teliti tadi. Kalau misalnya di PPH tadi misalnya semakin tinggi nilai IC50-nya semakin lemah antioksidannya, seperti itu. Jadi biasanya memang dari reagen ditambah dengan apa yang kita bahan alam yang kita punya, kemudian kita ukur pada panjang gelombang tertentu, kemudian muncullah nanti IC50 atau EC50 atau TE atau sejenisnya, tergantung dari metode yang kita pilih. Tapi intinya beberapa reagen ini ada yang berupa radikal bebas, ada juga yang berupa eee, antioksidannya. Jadi kemampuannya untuk melihat atau menarik dari antioksidannya, seperti itu. Itu untuk prinsip pengujian antioksidan. Yang paling sering tetap DPPH, tadi alasannya sudah saya sampaikan. Yang pertama karena dia, murah, lebih murah, kemudian lebih mudah, kemudian, eee, sederhana, murah, dan juga mudah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke antimikroba. Kemarin pada jurnal penelitian yang sudah kita bahas bersama, kita tahu salah satu metodenya adalah metode difusi. Ya, metode difusi yang ini. Jadi kita mulai dari mikroba sendiri. Mikroba itu nanti ada uji antimikroba. Mikroba sendiri ada bakteri, ada fungi atau jamur dan juga ada virus. Dan biasanya pada jurnal penelitian disebutkan antimikroba itu berarti kemungkinan dia masih luas, bisa antibakteri, bisa antivirus, bisa anti fungi. Tapi kalau kita sudah sampaikan di jurnal bahwa dia antibakteri, berarti sudah kita persempit nih. Oh, pengujiannya pasti ke bakteri saja. Seperti kemarin contohnya ada yang langsung uji antibakteri terhadap bakteri apa dan ada juga yang uji antimikroba ternyata pada abstraknya dia hanya melakukan uji antibakteri aja, yang virus sama, jamur tidak dilakukan. Jadi semua mikroba itu meliputi 3 poin, tapi kalau sudah antibakteri pasti dia juga antimikroba, tapi antimikroba belum tentu dia antibakteri, bisa juga antivirus atau anti jamur. Nah, metode aktivitasnya ada 3. Yang pertama dengan pengenceran agar, yang kedua dengan difusi agar, dan yang ketiga dengan metode dilusi. Metode pengenceran agar itu melakukan pemeriksaan sekelompok besar isolat dibandingkan dengan rentang konsentrasi antimikroba yang sama. Kemudian yang kedua, ada difusi agar menentukan aktivitas agen antimikroba dengan meletakkan piringan berisi agen antimikroba pada media agar yang ditangani mikroba, kemudian dia akan berdifusi. Nanti mungkin lebih jelasnya, mmm, minggu depan mungkin ya, waktu kita insya Allah presentasi nanti akan saya tampilkan contoh beberapa yang difusi agar itu seperti apa. Yang paling sering digunakan memang metode difusi agar. Yang terakhir ada metode dilusi. Metode dilusi mengukur kadar hambat, minimum biasanya kalau kemarin kita sudah bahas KHM ya, kemudian membuat seri pengancarannya juga. Kalau ini kita pecah-pecah, antibakteri biasanya kita pakai metode difusi atau pengenceran, antifungi kita pakai metode dilusi cair, dan juga dilusi padat dan juga metode difusi. Antivirus kita pakai uji plak, imunositokimia dan juga RT-PCR. Yang paling sering digunakan untuk uji antimikroba memang metode difusi ya, karena sama kayak di PPH tadi, ini dia, paling mudah. Kalau sederhananya sih nggak sederhana kalau menurut saya. Tapi memang paling mudah itu kita pakai difusi dan juga pengenceran. Kalau antivirus, karena virus juga setengah-setengah, ada yang bilang dia makhluk hidup, ada yang bilang dia bukan makhluk hidup, sehingga dia perlu pengujian pakai reagen yang lebih mahal lagi, lebih kompleks lagi, dan lebih sistematis. Karena biasanya satu reagen itu digunakan untuk satu pemeriksaan virus yang khusus, seperti itu. Nah, selanjutnya, uji potensi antibiotik hampir sama dengan antibakteri tadi ya, cuman kita melihat kemampuannya atau potensinya sebagai antibiotik, itu bisa pakai metode kertas saring, Kirby and Bauer, dan juga, metode D'Albert. Metode kertas saring dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Perlakuan fisik seperti adanya kita sinari sinar UV, kemudian kita kasih pemanasan tinggi. Nah, itu menggunakan atau juga menggunakan mikroorganisme lain yang sejenis. Kemudian sorry yang antagonis bukan yang sejenis. Jadi untuk yang berbeda dengan eee, yang akan kita uji. Nah, selanjutnya ada metode D'Albert. Kalau D'Albert ini adalah metode, untuk memeriksa
kadar antibiotika dalam bahan makanan atau juga sebagai bahan pengawet. Jadi biasanya ada juga beberapa itu yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, karena dia mengawetkan makanan berarti salah satunya dia mencegah pertumbuhan, bakteri, biasanya seperti itu arahnya. Kemudian selanjutnya bisa pakai metode lempeng dan turbidimetri. Kalau lempeng itu adalah difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar. Kemudian kita lihat penghambatan pertumbuhan mikrobanya. Kalau turbidimetri kita lakukan dengan pertumbuhan biakan mikroba dalam larutan antibiotik atau dalam media cair. Kemudian kita lihat lebih cepat atau tidak dia membunuh si mikrobanya. Nah, selanjutnya ada senyawa antividan. Antividan sendiri adalah senyawa yang bisa menghambat selera makan dari serangga. Kemarin kita sudah bahas antividan contohnya menurunkan selera makan dari ulat, ya. Jadi ada uji penghambatan makanan dan metode pemilihan pakan. Kalau anti malaria ada yang secara in vitro, kemudian ada yang secara in vivo. Kemudian kita ukur IC50-nya, EC50-nya, atau juga ED50-nya. In vitro kemarin kita sudah bahas, in vitro itu biasanya yang pakai kultur sel, sementara kalau in vivo kita biasanya pakai yang hewan coba. Selanjutnya ada anti kanker, anti tumor, atau sitotoksik. Kemarin kalau nggak salah kita ada metode MTT ya. MTT ini nanti kita pakai reagennya ELISA, kemudian atau pakai metode bioassay. Bioassay itu ada 3, ada BSLT, ada Lemna minor bioassay, sama Crown Gall potato disc bioassay. Nah, anti kanker kemarin kita juga ada yang untuk melihat proliferasi. Jadi kalau kita balik lagi, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, dia tumbuh aja terus. Nah, kalau kita mau lihat potensi anti kanker dari bahan alam, maka kita harus melihat atau mengamati, proliferasinya. Ya, kita lihat apakah proliferasinya sudah terhambat atau belum. Biasanya penghambatan proliferasi kita bisa lihat dengan cell cycle arrest ataupun cell cycle delay. Kemudian, dari metode MTT tadi akan dilanjutkan dengan ELISA untuk melihat persentase kehidupan. Ternyata pas dilihat, oh selnya sudah banyak yang mati, berarti, insya Allahnya kankernya sudah tertekan itu tadi. Kemudian selain proliferasi juga kita bisa melakukan pengamatan apoptosis. Kemarin juga sudah saya bahas, ada kematian sel itu ada 2, ada apoptosis, ada juga nekrosis. Apoptosis ini adalah kematian sel yang wajar, kalau nekrosis itu karena adanya kerusakan. Nah, karena tadi kanker itu selnya tumbuh terus-menerus, makanya yang tumbuh ini kalau bisa dimatikan, tapi dalam, konteks yang wajar, seperti itu. Jadi diarahkan biar dia apoptosis. Apoptosis ini dilakukan dengan cara pengecekan DNA biasanya. Nah, itu tadi terkait dengan uji bioaktivitas. Jadi bioaktivitas bahan alam adalah kemampuan bahan alam dalam, memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Kemudian uji bioaktivitas bahan alam, tadi kita sudah membahas ada antioksidan, kemudian antibakteri, antimikroba, kemudian ada antibakteri, antivirus, kemudian antifungi atau anti jamur, kemudian uji potensi antibiotik, kemudian antividan tadi juga sudah dibahas, kemudian ada anti malaria, kemudian juga ada anti kanker yang kita lihat bisa dari anti sitotoksik atau tadi dari kemampuan proliferasi dan juga apoptosis. Mungkin dari saya itu untuk memastikan kalian sudah mendengarkan, penjelasan ini sampai akhir, silahkan kalian, eee, komen pada video ini dengan menuliskan kenapa metode antioksidan di PPH itu paling banyak dipakai oleh peneliti. Itu ya, jadi absensi hari ini dengan komen dari jawaban yang pertanyaan tadi, kenapa DPPH paling sering digunakan pada metode aktivitas antioksidan. Sudah saya sampaikan tadi di tengah-tengah videonya. Kemudian jangan lupa kalau absen dikasihkan nama sama kelas. Oke, mungkin dari saya itu terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa nanti japri ke saya. Insya Allah minggu depan kita lanjut untuk presentasi tugas dan juga diskusi untuk materi hari ini. Terima kasih. Kurang salah dan juga hilafnya saya dalam menyampaikan materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.